Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi rumus trigonometri pada soal-soal. Kembali bersama Riri Afrianti. Nah, kita ingat kembali dulu materi sebelumnya mengenai rumus umum fungsi trigonometri. Kita ambil saja untuk sin, yaitunya fx sama dengan a sin kx tambah b tambah c. Nah, di sini kita harus mengingat kembali apa fungsi masing-masing koefisien. Koefisien A itu berpengaruh terhadap nilai dari fungsi trigonometri dan juga amplitudo. Koefisien K itu berpengaruh terhadap periode dan juga banyaknya gelombang. Nah, ingat rumus periode adalah P sama dengan 360 per K. Kemudian untuk koefisien B itu berpengaruh terhadap pergeseran grafik sepanjang sumbu X ke kiri ataupun ke kanan sesuai dengan nilai positif atau negatifnya. Lalu koefisien C berpengaruh untuk pergeseran grafik sepanjang sumbu Y, bisa jadi ke atas ataupun ke bawah. Nah, sekarang kita langsung saja mencoba ke contoh soal. Soal pertama tampak pada layar. Nah, langsung saja kita bahas. Pertama kita tentukan dulu jenis grafiknya. Jenis grafik itu kita lihat kalau seandainya mulai dari puncak atau dari atas itu adalah kosinus. Kalau dia mulai dari sumbu X berarti itu adalah sinus. Nah, kalau kita lihat dari gambar, jenis grafik kita adalah sinus. Kemudian kita tentukan koefisien A. Koefisien A menunjukkan tingginya suatu grafik atau amplitudo. Nah, jadi kita harus melihat berapa nilai maksimum dan berapa nilai minimumnya. Sesuai dengan rumus yang kita pelajari, amplitudo adalah setengah dari nilai maksimal dikurang nilai minimal. Nah, bisa kita lihat dari grafik nilai maksimalnya adalah 1 dan nilai minimalnya adalah negatif 1. Sehingga setengah dari 2 dapat 1. Jadi amplitudonya adalah 1. Koefisien A-nya juga 1. Kemudian kita lanjut mencari koefisien B. Nah, koefisien B itu kita menentukannya dari di mana grafik kita itu mulai. Nah, grafik kita itu mulai pada sumbu X yang negatif 30 derajat. Nah, kita sudah mempelajari kalau seandainya dia tuh mulai dari negatif, berarti B-nya bakalan menjadi positif. Sehingga ini menjadi positif 30 derajat. Nah, selanjutnya kita cari koefisien K. Koefisien K itu ada hubungannya dengan periode. Jadi kita tentukan dulu periodenya. Kalau dilihat dari gambar itu mulai dari negatif 30 derajat sampai 150 derajat sehingga baru terdapat satu buah gelombang. Nah, jadi periodenya adalah 180 derajat. Sehingga K-nya adalah 360 derajat dibagi 180 derajat. Dapat 2. Jadi nilai K kita itu adalah 2. Nah, mohon maaf atas kesalahan penulisannya. Kenapa K bisa didapatkan dengan rumus seperti itu? Ingat bahwa untuk mencari periode, sebelumnya rumusnya adalah 360 dibagi K. Nah, sehingga rumus itu bisa kita balik, yaitunya 360 dibagi dengan periode. Maka, karena itulah kita bisa mendapatkan nilai K-nya adalah 2. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari koefisien C. Nah, untuk soal ini, koefisien C-nya tidak ada. Kenapa? Karena grafik kita itu seimbang. Yang di atas sumbu X dan di bawah sumbu X itu sama besar, sehingga tidak ada koefisien dari C. Tidak ada naik turunnya. Sehingga fx kita itu adalah 1 sin 2x ditambah 30. Nah, angka 1 itu bisa kita hilangkan, sehingga fungsi akhirnya adalah sin 2x ditambah 30. Kalau kita lihat dari gambar, jenis grafiknya adalah kosinus. Kenapa kosinus? Karena
gambar kita itu berasal dari atas atau dari puncak. Nah, sehingga kalau seandainya grafiknya itu dari atas, itu adalah grafik yang kosinus. Kemudian kita cari koefisien A. Nah, berdasarkan amplitudonya itu adalah setengah dari Y max dikurang Y min. Nah, bisa kita lihat bahwa puncaknya itu adalah setengah dan lembahnya itu adalah negatif setengah. Maka setengah dikali dengan setengah dikurang negatif setengah itu adalah 1, berarti dapat setengah. Maka koefisien A-nya itu adalah setengah. Kemudian kita lanjut ke koefisien B. Kita lihat dari gambar bahwa grafiknya itu mulai di X sama dengan 0 derajat. Nah, karena grafik mulai dari 0 derajat, maka koefisien B-nya itu tidak ada. Lalu kita mencari koefisien K. Koefisien K itu berhubungan dengan periode. Periode dari grafik kita itu adalah 180 derajat. Kenapa? Dia itu untuk satu gelombang dimulai dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, maka K-nya itu sama dengan 360 derajat per 180 derajat. Didapat K sama dengan 2. Nah, kita lanjutkan ke koefisien C. Nah, koefisien C bagaimana untuk soal ini? Juga tidak ada. Kenapa? Karena antara puncak dengan lembahnya itu memiliki tinggi yang sama. Kita lihat saja nilai maksimalnya adalah setengah dan nilai minimalnya adalah negatif setengah. Berarti mereka seimbang terhadap sumbu Y, bukan terhadap sumbu X. Nah, maka dari itu koefisien C-nya tidak ada. Maka apa fungsi kita? Fungsi kita itu adalah fx sama dengan setengah cos 2x. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Dari soal ini kita bisa memastikan bahwa grafiknya itu adalah grafik sinus. Yang pertama, karena selain option yang terdiri dari sinus, gambarnya itu juga dimulai dari bawah, bukan dari puncak, maka grafiknya adalah grafik sinus. Kemudian kita menentukan amplitudo. Untuk koefisien A, rumusnya adalah setengah dari nilai maksimal dikurang dengan nilai minimal. Nah, nilai maksimalnya itu dari gambar adalah 1 dikurang dengan nilai minimalnya yang negatif 3. Didapatlah setengah dari 4 dapat 2. Nah, dari sini kita menemukan suatu keanehan, yaitunya amplitudonya 2, sedangkan nilai maksimalnya 1 dan nilai minimalnya adalah negatif 3. Berarti grafik kita itu tidak seimbang antara yang puncak dengan yang lembah. Sehingga artinya kita memiliki koefisien C. Koefisien C-nya bisa kita tentukan. Nah, bagaimana caranya? Kalau amplitudonya sama dengan 2, otomatis seharusnya Y max-nya adalah juga 2. Sedangkan pada soal Y max-nya adalah 1. Nah, sehingga bagaimana caranya agar dari 1 menjadi 2? Ya, berarti grafiknya itu harus dinaikkan satu satuan. Berarti kita bisa simpulkan C-nya adalah plus 1. Nah, jadi C-nya itu adalah dinaikkan satu satuan, sehingga C-nya adalah plus 1. Kemudian untuk periodenya, kita lihat bahwa dia dimulai dari X sama dengan negatif
pi per 6 atau negatif 30 derajat dan diakhiri oleh X sama dengan pi per 3 atau 60 derajat, sehingga ini adalah jaraknya 90 derajat. Untuk itu bisa kita dapatkan K sama dengan 360 dibagi 90 derajat, berarti dapat K-nya sama dengan 4. Nah, kemudian untuk koefisien B-nya, yang B karena dia itu dimulai dari negatif 30, berarti B-nya adalah positif dari 30 atau positif dari pi per 6. Nah, dari sini kita bisa melihat semuanya sudah lengkap, A, B, C, bahkan juga K. Maka fungsi akhirnya adalah fx sama dengan 2 sin 4 dalam kurung X ditambah pi per 6. Atau pada opsinya adalah A. Sekian dari beberapa contoh soal yang melibatkan koefisien A, B, dan juga C dari fungsi trigonometri. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan follow Instagram saya di Riri Afril. Terima kasih.